Shalom, jemaat Tuhan, selamat pagi. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hari yang sudah kita lewati. Dan saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita boleh naikkan ucapan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan.
Semua jemaat boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan setiap kita yang percaya, kita boleh sama katakan amin. Tidak terasa kita berada di bulan Februari, di minggu kedua, dan di bulan ini juga dunia merayakan hari sebagai bulan kasih sayang. Dan kita ingat bahwa Yesus pun sudah mengungkapkan kasih-Nya buat setiap kita, bahkan Dia sudah membuktikan kasih-Nya dengan berkorban buat setiap kita. Dan saya silakan cepat boleh kembali duduk. Kita mau naikkan pujian kita bahwa kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita. Begitu besar kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat julurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Saya belum minta jemaat, boleh kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Katakan kasih-Mu bebaskan setiap kami. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Biru-birunya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Yes.
bersorak-sorai buat Tuhan yang setia. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan coba duduk kembali. Jemaat Tuhan, siapa yang percaya bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, bahkan sampai akhir kehidupan kita pun Dia Tuhan yang setia. Amin. Mari pagi hari ini kita percaya bahwa Yesus yang pegang erat tangan kita, bahwa kita tidak bisa hidup di luar kasih-Nya Tuhan. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan bersama-sama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
kuat saja katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Yesus pegang Tuhan. Jangan pernah lepaskan hidup kami dari tangan-Mu, Tuhan. Di luar kasih, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Engkau alasan, Engkau alasan selamatku. Engkau alasan, Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya, haleluya. Engkau alasan kami ada, Tuhan. Engkau alasan kami ada, Tuhan. Hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai pujian bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu,
Yes, biar terus jadi kerinduan kami selama kami ada, hidup menyenangkan-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu dan mengejar kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan yang masih Tuhan berikan. Ya kami boleh ada di tempat ini Tuhan, sementara mungkin banyak orang lain sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami ada dalam anugerah-Mu hari ini, dan kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Sebentar kami mau terima firman-Mu, berkati Tuhan agar firman menjadi rema buat setiap kami. Tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat, seperti yang Engkau inginkan. Dan segala pujian hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sangat kami cintai, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Silakan duduk, Bapak kasih Tuhan. Ya, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Kasih senyum luar biasa buat kanan kirinya. Yes. Nah, itu saudara. Senyum luar biasa. Senyum saudara mengubah suasana menjadi indah. Haleluya. Oke, hari ini saya mau ajak kita belajar bersama satu tema, hidup menghormati Tuhan, saudara. Hidup dalam penghormatan kepada Tuhan. Dan saya mau ajak kita lihat ada beberapa alasan yang akan kita belajar dari firman Tuhan. Mengapa kita harus hidup menghormati Tuhan? Kita tentu gak asing dengan hal ini, tapi kita akan lihat kembali ada beberapa alasan mengapa kita harus hidup menghormati Tuhan, terutama kita yang adalah anak-anak Tuhan. Alasan pertama, tolong diklik. Langsung saja, alasan pertama karena sifat-sifat dari pribadinya Tuhan yang luar biasa, saudara. Mengapa kita harus hidup menghormati Tuhan? Karena sifat-sifat dari pribadinya Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan kita itu memiliki sifat-sifat yang khas, yang khusus dan hanya dimiliki oleh Tuhan, saudara. Tidak ada pribadi lain yang punya sifat-sifat seperti ini. Dan saya percaya bahwa sebetulnya jika salah satu saja dari banyak sifat-sifat ilahi ini yang akan kita lihat beberapa, kalau ada satu saja dibukakan bagi kehidupan kita, mata rohani kita tercelik sebetulnya, dan kita sadari betul sifatnya ini, maka saya percaya seseorang sudah punya alasan kuat untuk hidup menghormati Tuhan. Karena mengenal sifat-sifatnya ini, saudara. Nah, seperti apa sifatnya itu? Saya mau ajak kita lihat beberapa. Yang pertama, tolong diklik sekali lagi. Maha Esa, saudara. Wah, ini sering kita dengar ya, saudara. Maha Esa. Ya, firman Tuhan berkata Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Soundman minta tolong ditambah sedikit lagi, bisakah? Suara saya di sini supaya nggak terlalu teriak-teriak. Oke, terima kasih. Nah, kata Esa itu beda dengan kata Esa itu bahasa Sanskerta, saudara. Jadi ada kata Esa, ada kata Eka. Itu artinya sama, satu, tunggal. Tapi bedanya kalau Eka itu angka, saudara. Jadi Eka, Dwi, Tri, nah itu saudara, itu angka. Tapi kalau Esa itu artinya satu-satunya, utuh, dan tidak ada yang lain. Jadi ketika kita kenal Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa, itu artinya adalah Tuhan yang utuh, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Nah, ketika seseorang menyadari bahwa kita menyembah Tuhan Yesus Allah yang Esa, maka kita akan hidup dengan rasa hormat kepada Dia. Ya, kok bisa ya? Itu artinya kita akan tidak lagi mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada lagi berhala lain dalam hidup kita. Kita akan lepaskan semua berhala, lepaskan idol, saudara, lepaskan berhala atau dewa-dewa yang lain dan hanya menunjukkan hormat karena kita sadar hanya Tuhan Yesus sajalah Tuhan yang Esa, yang layak disembah dan layak dihormati di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ini yang pertama, sifat Tuhan yang pertama adalah Dia Maha Esa. Yang kedua, klik tolong sekali lagi. Dia adalah Tuhan yang punya sifat Maha Kuasa, saudara. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, karena Tuhan kita Maha Kuasa, maka Dia dapat melakukan apapun yang Ia mau. Saudara, sifat ini harusnya sudah cukup membuat kita hormat kepadanya. Sesama manusia saja, kalau kita ketemu orang yang
jauh lebih berkuasa, saudara. Kita nunjukin hormat enggak, saudara? Ya kalau kita sehat ya pasti kita akan menunjukkan hormat karena kita tahu dia punya kuasa yang besar. Nah apalagi Tuhan kita adalah Tuhan yang disebut Maha Kuasa. Dia dapat lakukan apapun yang dia mau tanpa ada seorang pun yang dapat menggagalkannya karena dia Maha Kuasa. Nah sifat ini juga artinya karena kemahakuasaannya dia bisa membuat hidup seseorang diangkat tinggi atau diturunkan rendah dalam sekejap mata, saudara. Dalam satu hari, Tuhan yang Maha Kuasa bisa angkat hidup kita tinggi atau turunkan kehidupan kita, saudara. Ya, karena itu kita kalau sadar ini sudah hormatlah sama Tuhan, saudara. Kalau Anda baca di Alkitab kita temukan kisah Yusuf, saudara. Kita juga temukan kisahnya Ratu Esther, saudara. Yusuf dari tahanan yang paling bawah, saudara. Dalam satu hari dia jadi nomor 2 di seluruh Mesir. Itu Tuhan karena kemahakuasaannya. Tapi Tuhan yang sama juga karena kemahakuasaannya kalau dia izinkan, ya dia bisa izinkan orang dari atas langsung turun ke bawah. Contohnya seperti Ayub, orang paling kaya di daerah timur diizinkan Tuhan langsung jadi paling miskin. Satu hari, saudara, habis. Kalau kita sadari ini, ya pasti kita hormat kepada dia, saudara. Yang ketiga, klik sekali lagi. Sifat Allah adalah Maha Tahu. 1 Samuel 2 ayat 3 berkata, janganlah kamu selalu berkata sombong. Jangan caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Saudara kasih Tuhan. Ini artinya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi meskipun disembunyikan. Saudara. Tidak ada yang tersembunyi dari hidup Anda dan saya, meskipun itu kita sembunyikan, saudara. Dia tahu karena dia adalah Maha Tahu. Mau disembunyikan bagaimanapun tetap tidak menghalangi Tuhan untuk mengetahui, saudara. Nah, kesadaran akan sifat Tuhan ini sebetulnya juga akan cukup untuk membuat kita memiliki rasa hormat. Karena kita mengerti bahwa itu artinya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita rasakan, kita pikirkan, dia tahu semuanya, saudara. Bahkan karena dia Maha Tahu, masa depan kita pun dia tahu, saudara. Karena itu kan ada lagu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Artinya dia jamin masa depan kita. Loh kok bisa jamin masa depan? Nah karena dia tahu masa depan kita kayak apa, saudara. Jadi kita perlu nih hidup dalam hormat kepada Tuhan. Karena dia tahu masa depan kita, ya akan terjadi kayak apa, dia pegang itu saudara, dan dia bisa menjaminnya saudara. Allah yang Maha Tahu. Berikutnya saudara, klik saya lagi. Oke, dia adalah Allah yang Maha Hadir saudara. Daud berkata di Mazmur 137, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jadi artinya saudara, tidak ada tempat yang tidak ada Tuhan. Tidak ada tempat yang tidak dapat diisi oleh kehadirannya. Dimanapun tempatnya, dia hadir di sana. Dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, Tuhan tidak hanya tahu, tapi dia ada di situ, saudara. Dia hadir di mana kita berada. Nah, jika anak Tuhan menyadari hal ini, tentu dia akan hormat pada Tuhan. Dia akan sungkan kalau mau berbuat dosa, saudara. Ya karena dia tahu di sebelahnya ada Tuhan yang nonton dia, apa yang dia lakukan. Dia tahu, sadar, Tuhan bersama dengan dia. Jadi kalau dia mau melakukan tindakan yang kurang terpuji, dia akan gak enak hati saudara. Ya masa ditemenin Tuhan melakukan tindakan yang gak terpuji. Ya saudara kasih Tuhan. Saudara, ada satu survei saudara yang dilakukan tahun lalu. Dan ini dilakukan oleh suatu universitas di Semarang. Dan dari hasil survei ini ditemukan bahwa ternyata yang disurvei ini para suami saudara. Dan ditemukan bahwa ternyata suami-suami di kota Semarang ini terbukti sebagai suami-suami yang setia dengan istrinya, saudara. Amin, suami-suami yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya. Enggak semua ya, saudara. Terbukti sebagai suami-suami yang setia dengan istrinya.
survei ini melibatkan 1.000 orang suami di kota Semarang yang diberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya cuma ini, apakah Anda pernah punya keinginan untuk selingkuh? Cuman itu pertanyaan. Satu, apakah Anda pernah punya keinginan untuk selingkuh? Dari hasil survei itu didapatkan bahwa 99% suami mengatakan, sungguh saya tidak ada keinginan sedikit pun untuk berselingkuh. Bahkan terbersit dalam pikiran saja, tidak pernah, saudara. Ya, luar biasa ya, saudara. Sebagai catatan, saudara, survei ini dilakukan secara tertutup satu demi satu dalam suatu ruangan di mana si suami ini ditemani oleh istri, anak, dan mertuanya, saudara. Dan diberikan satu pertanyaan tadi, saudara. Hasilnya tadi 99% berkata, aku enggak selingkuh. Ya. Jadi hasil survei ini, mengapa suami-suami tadi menjawab tidak ingin selingkuh? Kemungkinannya dua. Karena dia memang setia. Satunya lagi wedi, saudara. Ya toh, dengan cari bojo anaknya mbek mertua, saudara. Yo aku pengen selingkuh, plok ya, benar enggak, saudara? Nah, saudara kasih Tuhan hal yang sama. Coba bayangkan kita mau buat dosa dan kita sadar Tuhan di sebelah kita. Masa mau buat dosa, saudara? Ya tentu enggak toh, saudara. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan tuh pernah cerita. Dia punya sifat itu suka main perempuan, saudara. Ya punya kelemahan gitu, suka main perempuan. Dan satu kali dia berdoa ngomong sama Tuhan, aku punya kelemahan ini Tuhan, aku nggak bisa lepas gitu. Ya selalu kalau punya keinginan berzina seperti itu. Lalu Tuhan berkata, aku akan tolong kamu. Dan semenjak hari itu saudara, dia selalu merasa ada dua mata besar yang nonton dia, saudara. Jadi kalau dia mau selingkuh, mau main perempuan, dia lihat ada dua mata besar ngeliatin dia gitu, saudara. Jadi akhirnya sungkan kan? Ya mosok meh selingkuh diliati kan, dia malu tuh, saudara. Jadi akhirnya dia bebas dari itu. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang kalau ini sadar dalam hidup kita akan hormat sama Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, dia nggak cuma tahu loh, dia ada di situ nemenin kita, saudara kasih Tuhan. Lalu berikutnya, saudara, sifat Tuhan. Tolong diklik sekali lagi. Dia adalah Allah yang maha kasih. Kalau kita baca Alkitab, dalam bahasa Yunani yang paling terkenal itu ada 4 kata kasih, saudara. Yaitu filio atau philia, kasih dalam keluarga. Storge itu kasih persahabatan. Eros, kasih yang ada nafsu antara pria dan wanita. Dan yang satu lagi adalah ini, agape. Ini agape adalah kasihnya Allah. Ini adalah kasih yang tertinggi, saudara. Jadi memang tidak ada kasih yang lebih besar dari kasihnya Tuhan. Karena dia adalah yang maha kasih, saudara. Nah, kesadaran akan sifat Tuhan ini akan membuat kita hormat kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada kasih yang sempurna menerima kita yang tidak sempurna. Saudara kasih, ada kasih yang terindah, yang kasih yang terbesar, yang diberikan kepada kita yang jauh dari sempurna. Enggak cuma terima, kasih itu memulihkan, mengangkat, menyertai kita senantiasa dan memegang tangan kita seperti lagu tadi. Ya harusnya sudah cukup membuat kita hormat, ada kasih yang sebesar itu, menerima hidup kita, memulihkan kita, mengangkat kita, menemani kita, ya, menjagai kehidupan kita senantiasa. Ini sudah luar biasa sekali sifat Tuhan ini, saudara, maha kasih. Berikutnya, saudara, klik sekali lagi. Oke, dia adalah Allah yang maha tinggi. Alkitab mengatakan 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah kemuliaan, baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Allah itu pribadi yang berbeda dan terpisah dari makhluk ciptaannya, saudara. Sehingga dikatakan dia tidak takluk kepada maut seperti kita. Waktu kita berdosa takluk kepada maut, saudara. Tapi ternyata Allah yang maha tinggi, ini Allah yang sangat rendah hati. Sehingga dia yang maha tinggi turun jadi manusia. Ya, yang rendah ini, yang berdosa ini, yang gak sempurna ini untuk menyelamatkan kita dari maut. Jadi ini kalau kita sadar ini, oh iya ya Allah itu sebetulnya kalau nggak peduli sama kita pun kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita terpisah dengan dia. Ya dia bukan kita ciptaan, dia pencipta, saudara. Tapi yang maha tinggi ini turun jadi manusia, menyelamatkan Anda dan saya, dan hari ini kita menerima anugerah keselamatan, saudara. Jadi sifat yang berikutnya yaitu maha tinggi. Berikutnya, klik sekali lagi. Allah adalah Allah yang maha kudus. Yesaya 5 ayat 16 berkata, tapi Tuhan semesta alam akan ternyata
maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya, saudara. Tuhan adalah pribadi yang maha kudus. Dia adalah pribadi yang kudusnya itu sempurna dan tidak ada cacat celahnya. Orang yang menyadari hal ini akan sungguh-sungguh menjaga hidupnya agar kudus. Untuk apa? Sebagai rasa hormat kepada Dia, saudara. Kita yang dikasihi, kita yang diangkat, kita yang ditebus, kita menjaga hidup kita kudus, saudara. Untuk apa? Menunjukkan rasa hormat kita kepada Dia yang maha kudus, saudara. Ya, jadi kalau kita sadar Dia maha kudus, orang pasti akan jaga hidupnya, saudara. Ya, supaya bisa menunjukkan hormat kepada Tuhan dalam hidupnya. Berikutnya, sifat Tuhan, satu lagi. Sebetulnya masih banyak tapi sampai sini dulu. Dia adalah Allah yang kekal. Mazmur 90 ayat 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dia adalah Tuhan yang ada dari selamanya sampai selamanya, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, Dia Allah yang kekal. Satu kali ada seorang hamba Tuhan namanya Benny Hinn. Ya, saya nonton di Instagram, dia pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak tinggal dalam kekekalan, saudara. Tuhan itu tidak tinggal dalam kekekalan, tapi kekekalan tinggal di dalam Tuhan, saudara. Bukan Tuhan tinggal dalam kekekalan, tapi kekekalanlah yang tinggal di dalam Dia. Bayangkan pribadi sehebat apa Tuhan itu sampai kekekalan, eternal, saudara, tinggal di dalam Tuhan itu, saudara. Jadi mengapa kita perlu menghormati Tuhan? Ya sebetulnya karena sifatnya itu sudah saudara, sangat luar biasa, dan itu hanya dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita sadar satu aja, kita sudah muncul rasa hormat kepada Dia, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi alasan pertama mengapa kita perlu hidup hormat kepada Tuhan, karena sifat-sifat luar biasa yang Dia miliki sebagai Tuhan. Ya, kalau saudara merasa belum pernah menyadari satu pun, mari doa, saudara. Tuhan, tolong bawa aku menyadari sifat Allah. Kalau Anda baca Alkitab, Musa berkata waktu ketemu Tuhan, dia berkata, aku gemeter, takut mati. Karena Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Jadi ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita harus hidup hormat kepada Tuhan, tolong diklik sekali lagi. Karena menghormati Tuhan akan berdampak bagi kita, saudara. Menghormati Tuhan akan berdampak kepada kehidupan kita, saudara. Ya, tentu kalau Anda baca Alkitab ada beberapa dampaknya, tapi saya mau ajak kita lihat satu saja, saudara, di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30 bagian C. Firman Tuhan mengatakan, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, saudara. Jadi di sini Tuhan berjanji bahwa barang siapa menghormati Dia, itu ada dampaknya. Dampaknya adalah orang itu akan dihormati oleh Tuhan, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu memang pribadi yang sangat luar biasa, tapi Dia juga pribadi yang sangat baik. Kalau kita menghormati seseorang, belum tentu orang itu kemudian balas menghormati kita. Ya mungkin dia merasa, ya wajarlah kamu, bawahan saya misalnya menghormati saya, ya wajar, ya. Apalagi ini Tuhan. Kalau ada orang menghormatinya dan kemudian dia berkata, ya wajar aku Tuhan, kamu menghormati aku. Titik, ya wajar, saudara. Tapi tidak seperti itu. Alkitab mengatakan Dia berjanji, kalau ada orang yang menghormati Dia, tidak titik, koma. Dia berjanji, aku akan menghormati dia juga. Bayangkan, Tuhan yang Maha Kuasa menghormati kita, loh saudara kasih Tuhan. Nah lalu pertanyaannya, ketika Tuhan menghormati seseorang, seperti apa yang akan Tuhan lakukan untuk menghormati orang yang hormat kepadanya, saudara? Ya, saya mau ajak kita lihat satu contoh di Alkitab, bagaimana ada seorang raja bertindak menghormati rakyatnya. Dan ini bisa kasih kita gambaran bagaimana Tuhan menghormati orang yang menghormati Dia. Kita lihat kisahnya di Esther pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Esther 6, ayat 6 sampai yang ke-10. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya,
kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat di kisah ini ada seorang namanya Mordekai, dia satu kali berjasa kepada raja, tapi tidak mendapat apa-apa, saudara, kan rajanya nggak ngerti, saudara. Nah satu kali rajanya ngerti, ada orang namanya Mordekai, orang Yahudi sudah menghormati dia dan menyelamatkan dia, saudara. Lalu dia tanya ini kepada Haman, apa yang harus dilakukan, saudara. Dan apa yang kita baca, kita lihat ada seorang raja namanya Ahasveros ingin menghormati Mordekai, saudara. Yang dilakukan, pakaian kerajaan yang biasa dipakai raja dipakaikan kepadanya. Kuda tunggangan raja diizinkan dipakai olehnya. Hidupnya dimuliakan oleh raja, saudara. Bahkan pada akhirnya Mordekai diberikan kekuasaan oleh raja atas wilayahnya, saudara. Nah, ini gambaran dari dampak apa yang akan terjadi pada Tuhan yang ingin menghormatinya, saudara. Ya, pada Tuhan kalau dia ingin menghormati seseorang, yang dia lakukan adalah dia akan mengangkat hidup orang itu dan hidup orang itu akan dimuliakannya, saudara. Sama seperti yang dilakukan Raja Ahasveros tadi, saudara. Kemuliaannya dia kasih kepada Mordekai, saudara. Kekayaannya dia berikan, saudara. Kuasanya dia berikan. Sehingga hidupnya Mordekai akhirnya diangkat dan dimuliakan, saudara, oleh Raja Ahasveros. Nah, hal yang sama juga akan terjadi pada orang yang hidup menghormati Tuhan. Karena dia berjanji, aku akan menghormati orang itu, maka itu artinya ketika ada orang yang jaga hidupnya, hormat kepada Tuhan, hidup orang itu akan dimuliakan dan diangkat oleh Tuhan, saudara. Dimuliakan dan diangkat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, siapa di sini yang masih rajin baca Alkitab? Coba angkat tangan. Oke, puji Tuhan, gak terlalu banyak, tapi cukuplah masih ada yang rajin baca Alkitab. Nah, saudara kasih Tuhan, coba saya tanyakan kepada saudara 3 pertanyaan. Ya, silahkan Anda jawab menurut apa yang Anda tahu tentang isi Alkitab. Pertama, saudara, tolong sebutkan 1 kisah Alkitab tentang orang yang hidupnya tidak hormat kepada Tuhan, tapi hidupnya diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan. Ada atau tidak? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau Anda baca Alkitab, tidak ada satupun kisah Alkitab mencatat orang hidup tidak hormat kepada Tuhan dan hidupnya diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. Tidak ada. Pertanyaan kedua, tolong sebutkan kisah Alkitab atau tokoh Alkitab yang hidupnya menghormati Tuhan, tapi hidupnya tidak diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan. Ada? 1 tokoh Alkitab hidup dengan hormat kepada Tuhan dan hidupnya tidak mengalami diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan. 1 aja. Enggak ada, Bapak. Anda boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada orang yang hidup hormat dan tidak diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. Pertanyaan ketiga. Sebutkan tokoh Alkitab yang hidup dengan hormat kepada Tuhan dan hidupnya diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. Jawabannya, seluruh isi Alkitab. Ceritanya seperti itu. Mulai dari mana? Henokh, Nuh, Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, Daud, Yusuf. Saudara. Terus
terus sampai akhir, saudara. Orang-orang yang menghormati Tuhan, hidupnya diangkat Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, saudara kasih. Kalau seluruh Alkitab ceritanya polanya sama, masa nggak terjadi dalam hidup kita kan nggak mungkin. Saudara. Ya pasti itu yang akan terjadi. Kalau kita hidup dengan rasa respect kepada Tuhan kita, hormat kepada Tuhan kita, cepat atau lambat, hal yang sama juga akan terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, dengan apa yang Tuhan janjikan bagi orang yang hidup menghormati Dia, dan dengan semua kisah nyata yang Alkitab tuliskan dari Kejadian sampai Wahyu tentang hidup orang-orang yang menghormati Dia, hidupnya kemudian diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan, tentu akan aneh sekali jika kemudian kita hidup jadi anak Tuhan, tapi memilih untuk hidup gak hormat kepada Tuhan. Aneh saudara. Karena Alkitab semua kisahnya gitu, dan kita, aku saenake sama Tuhan. Gak punya rasa hormat sama Tuhan. Saenake urepe. Dosa terus, hajar terus. Ya saudara kasih Tuhan. Hidupnya gak peduli dengan Tuhan, gak peduli dengan rencananya, gak peduli dengan panggilannya, gak peduli dengan hatinya, saudara. Ya gawat Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Alkitab mencatat orang yang menghormati Tuhan, hidupnya dihormati dan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi alasan kedua mengapa kita harus hidup hormat kepada Tuhan, karena hal itu ada dampaknya saudara kepada kita, yaitu hidup kita akan dihormati Tuhan. Artinya diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan, saudara. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, mengapa kita harus hidup menghormati Tuhan? Diklik, karena ini. Karena jika seseorang tidak menghormati Tuhan, maka pasti artinya ada yang dia hormati lebih dari Tuhan. Alasannya tuh sebetulnya ini. Mengapa orang tidak hidup hormat kepada Tuhan? Karena ada yang dia hormati dalam hidupnya lebih daripada Tuhan. Saya mau ajak kita lihat satu kisah tentang seorang raja, ini namanya Raja Saul, saudara. Di 1 Samuel 15 ayat 27 sampai yang ke-31, saudara. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang, di depan para tua-tua bangsaku, dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul menyembah kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda baca kisah ini, di kisah ini kita bisa melihat bahwa seorang raja yang sudah diangkat hidupnya, namanya Raja Saul, berbuat dosa. Dengan apa? Dengan tidak mentaati perintah Tuhan. Nah itu tindakan tidak hormat kepada Tuhan. Disuruh A yang dilakukan B, disuruh A enggak dilakukan, disuruh B enggak dilakukan, seperti itu saudara. Ini yang dilakukan Saul. Dia tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak menghormati Tuhan yang mengangkatnya sebagai raja. Dan jika kita perhatikan di sana, ada sebuah alasan sebetulnya yang membuat Saul memiliki sikap tidak menghormati Tuhan, saudara. Yaitu tadi kalau kita lihat di ayat yang ke-30, saudara. Di ayat yang ke-30 kalau Anda baca dikatakan bahwa dia meminta agar Samuel menghormati dia di hadapan tua-tua dan bangsa Israel. Jadi alasan mengapa Saul tidak punya sifat, kenapa Saul memiliki sifat tidak menghormati Tuhan adalah karena yang ia hormati adalah karena ada yang dia hormati lebih daripada Tuhan. Jadi alasan mengapa Saul tidak punya sifat menghormati Tuhan adalah karena ada yang dia hormati lebih dari Tuhan. Dan itu adalah dirinya sendiri, saudara. Yang dia hormati lebih dari Tuhan. Perhatikanlah perkataan Saul tadi, dia meminta Nabi Samuel menghormati dia agar dia tidak kehilangan kehormatannya
sebagai raja di hadapan tua-tua dan bangsa Israel. Setelah dia mendapatkan hormat, baru ia mau menyembah kepada Tuhan. Jadi yang dia hormati adalah dirinya sendiri, baru Tuhan. Ya, ini saudara yang menyebabkan Saul tidak bisa hidup menghormati Tuhan. Karena yang terutama buat dia adalah menghormati dirinya lebih dari Tuhan. Jadi sebetulnya hal paling utama yang seringkali menghalangi seseorang menghormati Tuhan karena dia menghormati atau menghargai dirinya lebih daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Contohnya gimana? Kalau dosa ngaku salahnya susah. Ya, kalau dia tahu dosa, dia tahu salah, dia berkelit. Gimana caranya supaya nggak usah ngaku kalau dia bersalah di hadapan Tuhan. Itu kan menghormati diri daripada Tuhan. Lalu apa? Gengsi kalau mengaku kelemahan di hadapan Tuhan. Gengsi kalau bilang Tuhan tolong aku nggak bisa, aku nggak berdaya, Tuhan tolong aku. Kalau nggak tolong mati aku Tuhan, tolong aku. Nggak pernah dia ngomong seperti itu kepada Tuhan. Lalu juga gengsi mengakui bahwa semua yang dia punya, yang dia bisa, yang dia dapatkan adalah karena anugerah Tuhan. Dia nggak pernah mau mengakui. Ya nggak bisa, ini karena aku kerja keras, karena aku pinter, karena aku berusaha, karena aku memperjuangkan dengan keringat dan darah dan air mata, maka aku bisa sukses. Bukan karena anugerah Tuhan. Nah, sikap hati seperti ini munculnya sebetulnya dari mana? Dari itu. Sifat hati yang menghormati diri lebih daripada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ini sikap yang sama seperti Saul. Lebih mengutamakan kehormatan diri daripada kehormatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kita mengerti bahwa sikap hati seperti ini, kalau dipelihara terlalu lama, sebetulnya sangat berbahaya. Mengapa? Karena sama seperti ada dampak yang muncul ketika kita menghormati Tuhan, demikian juga akan ada dampak yang muncul dari sikap seperti Saul yang tidak menghormati Tuhan dan lebih memilih menghormati diri lebih daripada menghormati Tuhan. Saudara, nanti saudara bisa baca di kitab 1 Samuel tadi ayat 15, pasal 15 sampai ayat yang ke-31, karena kalau kita bahas ayatnya nanti jadi terlalu banyak saudara, tapi saya rangkum saja apa yang dampak yang terjadi ketika orang hidup dengan sikap Saul, tidak mau menghormati Tuhan, karena yang terpenting bagi dia adalah menghormati dirinya sendiri. Tolong diklik sekali lagi. Paling tidak ada 4 hal yang terjadi, dampak dari orang yang memilih hidup tidak menghormati Tuhan seperti Saul. Yang pertama adalah Alkitab mencatat Tuhan menolak Saul, saudara. Tuhan menolak Saul sebagai raja. Nah, karena sikap Saul yang sering menolak Tuhan kehendaknya, maka pada satu titik tertentu Tuhan menolak Saul menjadi raja. Artinya apa? Dia menolak Saul untuk tetap ada dalam rencananya, saudara. Nah, ini sifat yang perlu kita waspadai. Kalau ada anak Tuhan yang hidupnya terus gak mau hormat kepada Tuhan, lebih memilih pokoknya aku yang dihormati, saudara, satu titik dia akan ditolak oleh Tuhan, saudara. Lalu yang kedua dikatakan Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menolak seseorang, ya, dia akan meninggalkan orang itu. Sejak penolakan Saul hari itu, Alkitab mencatat Tuhan meninggalkan Saul dan sayangnya sampai akhir hidupnya, Saul tidak pernah lagi dipulihkan kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan meninggalkan Saul jauh sekali, sama sekali tidak menghampiri Saul lagi sampai dia mati, saudara. Yang ketiga, Alkitab mencatat setelah dia ditolak, ditinggalkan Tuhan, nah ada satu pribadi lain yang pasti akan datang, setan. Setan mengganggu Saul atau hidupnya Saul diganggu oleh setan. Setelah Tuhan meninggalkannya, Alkitab menceritakan setan mulai mengganggu hidup Saul. Dan jika kita perhatikan hidup Saul ini setelah setan datang, selalu gelisah dan penuh amarah, saudara. Hatinya selalu kemerungsung dan emosinya meledak-ledak. Jadi hati-hati jika ada anak Tuhan yang sering merasa jiwanya kok sering gelisah. Galau, panas, penuh amarah, rasanya nggak ada apa-apa tapi suntuk, saudara. Nggak ada apa-apa tapi kemerungsung. Nggak ada apa-apa tapi sedikit duer, sedikit marah, saudara. Gelisah terus hatinya, nggak ada damai sejahtera. Hati-hati, bisa jadi gangguan setan dalam hidup. Sehingga tidak ada damai dalam hatinya, saudara. Nah yang keempat, setelah setan mengganggu Saul, dia merasuki Saul, saudara.
Saul dirasuk oleh setan. Jika kita baca kisah hidup Saul, kemudian kita akan menemukan bahwa pada akhirnya dikatakan Saul tidak hanya diganggu, tapi sampai dia dirasuk oleh setan dan menjadi kesetanan, saudara. Ya, dirasuk oleh setan dan menjadi kesetanan. Raja pilihan Tuhan tapi kesetanan, jangan sampai terjadi. Anak Tuhan kesetanan, waduh jangan saudara kasih Tuhan. Nah jadi ketika tadi diganggu setan, setannya di luar, maka dirasuk setan itu setannya di dalam, saudara. Sudah ada di dalamnya, saudara. Nah pada akhirnya dikisahkan dia mati binasa dengan sangat menyedihkan, saudara. Saul yang hidupnya dimulai dengan begitu indah dan luar biasa, diurapi oleh Tuhan loh saudara. Ya pada akhirnya mengalami hal yang buruk dan mengerikan. Dirasuk setan dan akhirnya binasa. Hanya karena sikap tidak mau memilih menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Jadi saudara kasih Tuhan, sikap menolak menghormati Tuhan seperti yang Tuhan mau, yaitu dia ditempatkan di tempat terutama, itu sifat yang ternyata kalau kita belajar dari Alkitab berbahaya Bapak Ibu. Berbahaya. Apalagi kalau kita terus pelihara di dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita betul-betul belajar untuk hidup dengan rasa hormat di hadapan Tuhan, saudara. Ya, mari kita berdoa minta Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan, aku ini sudah sekian tahun jadi orang Kristen. Sebetulnya di hadapanmu nih aku nih hormat apa enggak? Pernah saudara tanya gitu kepada Tuhan? Pernah enggak saudara? Aku sudah jadi orang Kristen lebih dari katakanlah 5-10 tahun. Di hadapanmu nih sebetulnya aku nih hormat enggak kepada? Atau sebetulnya selama ini yang kupikir hormat kepada Tuhan itu aku menghormati diriku sendiri. Bukan menghormati Engkau. Nah saudara kasih Tuhan, jadi hari ini kita belajar saudara dari firman Tuhan tentang hidup menghormati Tuhan. Ada 3 hal yang penting untuk kita mengerti mengapa kita harus hidup menghormati Tuhan. Yang pertama karena sifatnya yang luar biasa. Kedua karena dampak baik yang akan terjadi dalam hidup seseorang yang menghormati Dia. Dan yang ketiga karena jika kita tidak menghormati Tuhan, maka kemungkinan yang terbesar adalah kita sedang menghormati diri kita lebih daripada Tuhan. Dan ini kondisi yang dampaknya enggak baik buat kita, saudara kasih Tuhan. Karena itu sekali lagi saya berdoa biar setiap kita, saudara punya satu kerinduan bisa hidup dengan kesadaran penuh dalam hormat kepada Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu jadi rema buat hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup dengan rasa respect, dengan rasa hormat di hadapan-Mu. Karena sungguh Engkau adalah Tuhan yang esa, yang tunggal dan satu-satunya yang memiliki sifat-sifat luar biasa yang hanya dimiliki oleh Engkau Tuhan. Dan kami juga menyadari bahwa ketika kami menghormati Tuhan, Engkau juga akan menghormati kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, buka mata rohani kami agar kehidupan yang kami jalani ini betul-betul dalam pandangan-Mu adalah sebuah kehidupan yang membawa dan memberikan penghormatan kepada Engkau. Terima kasih Bapak, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Nah Bapak kasih Tuhan, tema kita di tahun ini adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Dan di bulan Februari ini kita membagikan gantungan pintu saudara dengan tulisan sharing is caring. Dan di baliknya adalah berbagi kasih. Ini buat saudara yang belum mendapatkan gantungan seperti ini bisa mendapatkan nanti di waktu saudara keluar dari gereja. Satu keluarga, satu gantungan bisa digantungkan di pintu rumah saudara, pintu depan, pintu belakang, pintu teras, pintu kamar mandi, pintu kamar saudara. Cuman tidak disarankan di pintu mobil saudara. Ya karena bisa lenyap ya saudara dan kalah dengan air hujan. Nah selain itu juga di bulan ini kami mengajak saudara untuk berbagi kasih dengan orang lain. Kita membagikan stiker seperti ini, satu bungkus isinya 3 ya. Satu bungkus isinya 3, satu orang satu. Satu orang satu, kalau ini satu orang satu bungkus. Kalau ini satu keluarga, satu cantolan, saudara kasih Tuhan. Nah ini satu orang satu bungkus, nanti kami mengharapkan saudara dapat membagikan kasih saudara kepada orang-orang lain. Kalau bisa bukan yang keluarga saudara, misal orang-orang di jalan, membagikan misal makanan atau minuman atau barang apapun,
dengan ditempeli stiker ini, saudara. Ini stikernya kalau tulisannya kalau nggak salah ini bahasa Yunani ya. Ini tulisannya Gusti paringi tiyang menika kabungahan. Yang artinya, Tuhan berikanlah orang itu kebahagiaan. Yaitu saudara. Ya, tempelkan ini di barang yang akan saudara berikan kepada seseorang dan bagikan. Berbagi kasih. Ya, siapa mau jadi berkat? Angkat tangan. Nah, saudara, nanti jangan lupa ya, saudara. Kalau misal, Pak, saya sudah habis tuh minggu lalu sudah bagi 3, minta lagi boleh ya? Minta lagi boleh kelihatannya. Dari senyumnya boleh, saudara. Ya, minta lagi, saudara, bisa berbagi kasih dengan lebih banyak orang. Oke, demikian ini informasi dari kami untuk saudara semua dan kita akan dengar informasi. Silakan Bu Evi. Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kami akan menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah. Untuk ibadah Raya Onset minggu depan tanggal 16 Februari 2025 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Leolit Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online sore hari pukul 17 di channel YouTube GBI Semarang Indah. Minggu depan dalam ibadah Raya Onset akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Pratama Yohan Emmanuel akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk hari ibadah kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa beribadah bersama-sama. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami dan pulang dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita, datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, Amin.